تسقط وستسقط إن شاء الله. Bayangkan sebuah pagi yang terlihat biasa. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, kota-kota mulai hidup, dan manusia menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun tiba-tiba, langit dipenuhi garis-garis putih yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Itu bukan pesawat, bukan pula fenomena alam. Itu adalah rudal balistik. Dalam hitungan detik, dunia sadar bahwa diplomasi telah runtuh. Kata-kata tidak lagi memiliki arti, dan manusia memasuki fase paling gelap dalam sejarah peradaban. Dalam skenario ini, Rusia bergerak lebih dulu. Rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat yang dijuluki Satan II melesat dari silo bawah tanah. Rudal ini dirancang untuk membawa banyak hulu ledak nuklir sekaligus, cukup untuk menghapus beberapa kota besar dari peta dunia. Hampir bersamaan, Cina mengaktifkan peluncur bergerak mereka. Dari pedalaman yang jauh dari jangkauan satelit, rudal DF-41 diluncurkan menuju berbagai target strategis di Amerika Serikat. Teknologi ini dirancang untuk satu tujuan, memastikan tidak ada pertahanan yang mampu menghentikannya. Ketegangan semakin memuncak ketika Korea Utara ikut masuk dalam permainan paling berbahaya di dunia. Dari lokasi terpencil, mereka menembakkan Hwasong-18, rudal berbahan bakar padat yang dapat diluncurkan dengan sangat cepat. Sementara itu, di Timur Tengah, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik ke berbagai pangkalan militer di kawasan tersebut. Kawasan yang sejak lama menjadi titik panas geopolitik, kini berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Namun cerita tidak berhenti di sana. Amerika Serikat memiliki sesuatu yang disebut triad nuklir. Sistem pertahanan sekaligus serangan yang terdiri dari rudal darat, pembom strategis, dan kapal selam nuklir. Di kedalaman samudra yang gelap, kapal selam nuklir kelas Ohio bergerak tanpa suara. Tanpa peringatan, mereka meluncurkan rudal UGM-133 Trident II ke langit. Dalam hitungan menit, dunia berubah. Kota-kota besar yang selama ini menjadi simbol kemajuan manusia, New York, Beijing, Moskow, Seoul, London, dapat berubah menjadi puing dan api. Jutaan orang mungkin tidak sempat memahami apa yang terjadi. Inilah paradoks paling menakutkan dari perang nuklir. Tidak ada yang benar-benar menang. Meskipun sebuah negara memiliki lebih banyak hulu ledak atau teknologi yang lebih canggih, sistem peringatan dini dan kemampuan serangan balasan otomatis memastikan satu hal. Siapapun yang menyerang akan ikut hancur. Itulah sebabnya para ahli menyebutnya mutually assured destruction. Kehancuran bersama yang tak terhindarkan. Dan yang paling mengerikan bukanlah ledakan awalnya. Yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Debu, asap, dan jelaga dari kota-kota yang terbakar dapat naik ke atmosfer dan menutupi cahaya matahari. Dunia akan memasuki fenomena yang dikenal sebagai musim dingin nuklir. Suhu global turun drastis, pertanian runtuh, dan rantai makanan hancur. Dalam kondisi seperti itu, perang tidak lagi soal negara mana yang paling kuat. Pertanyaannya berubah menjadi jauh lebih sederhana dan lebih brutal. Siapa yang masih bisa bertahan hidup? Melihat situasi dunia saat ini, ketegangan antara kekuatan besar, konflik yang meluas di berbagai kawasan, perlombaan senjata yang kembali meningkat, skenario ini mungkin terdengar seperti fiksi. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak tragedi besar dunia selalu dimulai dari satu kesalahan perhitungan, satu keputusan emosional, atau satu tombol yang ditekan terlalu cepat. Provokasi terbesar dalam sejarah manusia mungkin bukan perang itu sendiri, tetapi keyakinan bahwa perang besar bisa dikendalikan. Padahal ketika senjata nuklir sudah berbicara, tidak ada lagi yang benar-benar memegang kendali. Peradaban manusia membutuhkan ribuan tahun untuk membangun dunia yang kita kenal hari ini. Namun, dengan teknologi yang sama, yang kita banggakan, semuanya bisa hancur hanya dalam hitungan jam. Ironisnya, masa depan umat manusia tidak selalu ditentukan oleh teknologi atau kekuatan militer, tetapi oleh kebijaksanaan manusia yang memegang kendali atasnya. Karena pada akhirnya, perang nuklir bukan hanya ancaman bagi satu negara, ia adalah ancaman bagi seluruh umat manusia.